balik lagi bareng Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire. Di video kali ini Mbak Gadget mau bahas Realme 9 Pro Plus. Smartphone ini dirilis resmi di Indonesia dengan harga perdana mulai dari 4,4 jutaan. Dengan harga segitu, apa aja sih kekurangan dan kelebihan dari smartphone ini? Upgrade yang paling signifikan dari Realme 9 Pro Plus ada di kameranya. Realme 9 Pro Plus bawa tagline Pro Light Image Technology, yang berarti teknologi yang dibawa ke kameranya kali ini bisa menangkap cahaya lebih banyak lagi karena menggunakan sensor besar Sony IMX766, software AI Noise Reduction Engine 3.0, dan sistem stabilisasi ganda AIS dan OIS. Kombinasi tiga fitur tadi bisa menghasilkan foto yang lebih cerah, minim noise, dan tidak blur ketika kita capture foto malam dengan shutter speed yang lebih lama. Dari hasil fotonya, emang sih foto malam atau low light dengan Realme 9 Pro Plus ini bisa bersaing bahkan dengan kamera iPhone 13 Pro Max. Di night modenya ini juga ada mode AI Auto atau mode Pro untuk mengatur ISO, shutter speed, fokus, dan white balance sesuai keinginan. Lensa ultrawide dan digital zoom hingga 10 kali juga bisa diaktifkan. Selain peningkatan night mode, peningkatan juga ada di street mode 2.0 yang sekarang hadir dengan tambahan 4 mode long exposure, peak zoom, dan filter baru 90s pop. Untuk foto langit malam, stereo mode juga masih disematkan di kameranya. Resolusi kamera utamanya mendukung high-res mode 50 megapiksel. Di mode high-res, AI Scan Adjustment bisa diaktifkan namun HDR tidak bisa aktif. Di mode auto, AI dan HDR bisa diaktifkan untuk capture foto dengan dynamic range yang lebih luas. Hasil fotonya memang tajam banget dengan warna yang pop up ketika AI diaktifkan. Kalau kurang suka dengan foto dengan saturasi warna yang tinggi, mode AI-nya bisa dimatikan untuk foto yang lebih natural. Mode Beauty Retouch bisa diaktifkan di mode foto, potret, dan videonya. Hasil foto di mode potret terlihat lebih artistik dengan tambahan filter dynamic bokeh, AI color portrait, dan bokeh flare portrait. Foto dengan lensa super wide dan makro hasilnya juga detail dengan saturasi warna yang pas. Untuk smartphone di kelas mid-range fotografi dengan Realme 9 Pro Plus memang berasa kayak smartphone flagship karena kualitas hasil foto yang bagus dan fiturnya lengkap. Perekaman videonya mendukung hingga resolusi 4K di 30 fps atau Full HD di 60 fps. Hasil perekaman videonya stabil karena dukungan stabilisasi ganda AIS plus OIS yang secara otomatis aktif di resolusi Full HD. Kamera selfie-nya 16 megapiksel yang dilengkapi juga dengan PDAF dan HDR. AI Beauty yang lebih kompleks bisa diaktifkan di mode auto, potret, atau video selfie-nya. Hasil fotonya jelas dan detail meski di berbagai kondisi pencahayaan. Begitu juga hasil perekaman video selfie-nya. Gambar terlihat tajam dan detail dengan saturasi warna yang tinggi. Oke, lanjut bahas desainnya. Realme 9 Pro Plus pakai teknologi Light Shift Design. Backbody-nya punya finishing glossy dengan warna biru metalik yang dilapisi permukaan bening. Frame kameranya juga menggunakan finishing polikarbonat dengan warna transparan. Backbody-nya ini punya lapisan fotoramik yang bisa berubah warna ketika terkena cahaya matahari. Bodinya juga slim dan ringan, enak banget di genggaman, dan tombol-tombolnya gampang diraih. Di depan, Realme 9 Pro Plus ini punya desain yang juga mewah. Kamera selfie-nya menggunakan punch hole dengan ukuran yang kecil. Bezel layarnya juga cukup tipis di tiga sisi, namun masih agak tebal di bagian dagu. Ukuran layar 6,4 inch dengan screen to body rasio yang luas. Tampilan layarnya jernih banget karena pakai panel Super AMOLED yang mendukung hingga 1000 nits brightness dan touch sampling rate hingga 360 Hz. Layar ini juga mendukung in-display fingerprint, always on display, dan yang baru sensor sidik jarinya bisa digunakan untuk heart rate monitoring sensor. Layar di Realme 9 Pro Plus ini juga sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 5, namun sayangnya belum ada IP rating di smartphone ini. Experience multimedia di Realme 9 Pro juga kerasa maksimal banget karena udah mendukung Wideband L1 HD streaming dan dual stereo speaker plus dukungan high-res dan Dolby Atmos audio yang bisa diaktifkan dengan loudspeakernya. Selanjutnya kita bahas performanya. Realme 9 Pro Plus hadir dengan chipset MediaTek Dimensity 920 5G dengan 8 core prosesor yang memiliki kecepatan hingga
2,5 GHz. CPU-nya menggunakan RAM Mali G60A MC4 dengan TSMC 6 nanometer, sehingga chipset ini selain powerful namun juga irit daya. Peningkatan juga ada di kapasitas storage-nya. Realme 9 Pro Plus kini hadir dengan varian storage hingga 256GB UFS 2.2. Memori RAM-nya 8GB dan bisa di-expand menggunakan teknologi Dynamic RAM Expansion hingga 5GB. Dari hasil tes benchmark, Realme 9 Pro Plus bisa menghasilkan skor Antutu di atas 467.000. Dari hasil tes dengan 3D Mark dan PC Mark, hasilnya juga cukup tinggi untuk smartphone di kelas mid-range. Saat dilakukan benchmark, Realme 9 Pro Plus bisa menjaga suhunya tetap dingin meski saat full load. Dari hasil tes game dengan PUBG Mobile, Realme 9 Pro Plus bisa dengan smooth dijalankan di setting grafis maksimalnya. Sensitivitas touchscreen-nya juga responsif karena punya 360Hz touch sampling rate. Giroskop berjalan tanpa kendala dan suara step ataupun tembakan terdengar jelas karena dukungan dual stereo speaker dengan fitur Dolby Atmos audio. Main game yang lebih berat seperti Genshin Impact juga cukup lancar dimainkan di setting grafis medium. Karena udah dilengkapi juga dengan Vapor Chamber Cooling System, Realme 9 Pro Plus ini juga nggak cepat panas saat digunakan untuk bermain game ini. Main game-game online di smartphone ini juga lebih maksimal karena dukungan jaringan dual 5G SIM dan Wi-Fi 6 yang dilengkapi fitur call and data currency yang cepat ketika berganti jaringan atau ada panggilan masuk, jaringan data tidak akan terganggu sehingga main game tetap lancar. Meski punya desain yang sangat tipis, Realme berhasil menyematkan baterai yang lebih besar di Realme 9 Pro Plus ini, yaitu 4500 mAh. Dengan baterai yang besar ini, Realme 9 Pro Plus bisa bertahan hingga 2 hari penggunaan standar sosial media dan gaming. Terlebih lagi karena chipset dan layarnya yang irit daya. Fitur pengaturan penghematan daya baterainya juga komplit sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan. Di paket pembelian Realme 9 Pro Plus dilengkapi dengan 60W Super Dart Charge yang bisa dengan cepat mengisi daya smartphone ini. Di sisi software, smartphone ini sudah menggunakan Realme UI versi 3.0 terbaru berbasis Android 12. Di Realme UI terbaru ini, pengaturan personalisasi terlihat lebih user-friendly dengan warna-warna yang colorful dan icon yang user-friendly. Terdapat AI Smart Engine dan Smart Animation Engine yang menjadikan smartphone ini berjalan smooth ketika kita swipe layar atau membuka aplikasi dengan cepat. Fitur-fitur seperti Floating Windows 2.0, Quick Return Bubble, dan juga NFC Multifunction juga bisa digunakan sesuai kebutuhan. Di rentang harga 4,4 jutaan, Realme 9 Pro Plus memang menawarkan banyak fitur flagship yang bisa dinikmati dengan harga yang lebih murah. Kualitas foto yang bagus plus fiturnya yang lengkap, desainnya yang slim dan mewah, dilengkapi dengan layar yang cerah, audio maksimal dan prosesor yang kencang, serta dengan daya tahan baterai besar dengan dukungan charging super cepat jadi fitur andalan di Realme 9 Pro Plus ini. Kekurangan dari smartphone ini menurut Bagadget ada di bezel bagian layar bagian dagunya ini ya. Masih agak tebel, lapisan bodi polikarbonat yang glossy gampang meninggalkan jejak jari. Nah, jadi menurut kalian gimana? Apakah Realme 9 Pro Plus ini sepadan dengan harga yang ditawarkan? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Akhir kata, Bagadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video review berikutnya. Dah!